Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Julia Fitrawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Tito. Selamat siang Bu Fit. Ya, senang sekali Pak hari ini kita bisa bincang-bincang. Ya, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya pada hari ini. Terutama nanti saya tujuannya hari ini adalah untuk mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan. Terutama untuk kasus-kasus yang mana terdapat nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan. Kemudian juga untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar Pak. Selama ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun tentang didikan moral, Pak? Dari laporan-laporan guru yang melaporkan, karena saya sebagai pimpinan tentu dilapori bahwa ini ada sesuatu masalah yang harus segera diselesaikan. Dari wali murid juga kadang seperti itu melaporkan, dan ini perlu saya tindak lebih lanjut. Itu tentang dilema etika atau mungkin ini masalah rujukan moral. Gini Pak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya, saya tentu memutuskan ketika ada masalah atau kasus seperti tersebut, yaitu dua-duanya benar. Di sini saya harus biasanya ya Bu, ini pengalaman saya sebagai pemimpin di sekolah. Saya tentu mencari pendapat dari berbagai pihak. Iya, misalnya dari guru jelas itu, karena kita bersama-sama di sekolah ya, guru saya kumpulkan, saya meminta pendapat yang lain mungkin dari komite kalau perlu ini, tapi sementara biasanya ya dari guru, kalau sudah cukup ya sementara guru saja. Dan seterusnya, karena ini dua-duanya benar ya, menjadi saya mau tidak mau harus benar-benar memikirkan mana yang diprioritaskan. Nah, ini mungkin menggunakan skala prioritas lah. Berikutnya begini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Setelah ada kasus atau masalah yang beredar dan saya sendiri mendengar atau dilapori, ya tentu saya harus bertindak cepat, mengumpulkan guru-guru melalui rapat-rapat kecil. Juga kalau memang masalahnya tergantung, kalau berat ya berarti saya sampai ke komite biasanya. Begitu. Dilibatkan juga ya Pak Dilibatkan juga. Ya, selanjutnya gini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak khususnya? Ya, ini untuk kasus dilema etika memang menurut saya yang sangat efektif minta pendapat dari rekan guru yang lain. Apalagi kalau di situ ada mungkin rekan guru yang lebih senior, yang tentu kita mengakui bahwa orang tersebut sudah pengalaman di situ, atau mungkin barangkali malah pengalaman penyelesaian kasus yang model seperti itu bisa selesaikan, maka insya Allah semuanya akan menerima, walaupun ya karena tadi dua-duanya benar, dua-duanya baik sebenarnya, tapi harus milih salah satu, ya mungkin ada yang kecewa, tapi kan sudah sesuai dengan keputusan. Berikutnya gini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadikan tantangan Pak, jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak, tantangannya Pak? Sisi lain tadi guru tadi juga diminta pendapat, tapi akhirnya kadang pendapatnya juga semakin banyak. Itu menjadi tantangan juga, karena kadang malah terjadi pro kontra. Gini, dalam mengambil keputusan tersebut Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu? Misalkan Bapak menyelesaikan pada saat terjadi kejadian, atau mungkin mempunyai tata kala dalam bentuk dan prosedur seperti yang Bapak jalankan Pak?
Biasanya sih ya tidak terjadwal. Saya sebagai pemimpin di situ tidak terjadwal, tetapi ada yang mungkin dianggap terjadwal itu karena saya program 1 bulan minimal 1 kali rapat. Biasanya kalau dalam rapat kan ada sesi yang lain-lain. Kalau itu dianggap terjadwal ya terjadwal hanya ketika sesuai jadwal rapat begitu. Ya, tapi pengambilan keputusan ya tentu tergantung. Kalau di hari itu ada masalah ya tentu saya harus secepatnya menyelesaikan. Jadi tidak terjadwal secara penuh, hanya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. iya, ya, sesuai dengan kondisinya saja. Berikutnya Pak, ada nggak nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya ada guru yang sudah berpengalaman itu menjadi sangat membantu ketika saya untuk mengambil keputusan. Itu mungkin langkah awal diminta pendapatnya. Itu tadi dengan pengalamannya yang banyak kan tentu ada trik atau cara yang sudah pernah dialami. Dan yang kedua, rekan-rekan guru yang selalu terbuka. Jadi bareng tentang masalah ikhlas untuk ikut menyelesaikan. Berarti beliau guru-guru juga sepertinya ikut merasakan kalau sesuatu di sekolah ada masalah ya ikut merasakan. Itu bagi saya menjadi hal penting dan ya sangat membantu lah. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk dilema etika, Pak? Yang saya ambil adalah bagaimana cara memutuskan yang supaya di sana sini terjadi kesepakatan. Ya, tentu tadi dengan skala prioritas, dengan mengambil keputusan melalui berbagai pihak untuk ikut berunding, ikut memusyawarahkan sehingga terjadi keputusan yang lebih baik di semua pihak. Iya, terima kasih Bapak dari awal sampai dengan saat ini selesai. Ternyata Bapak sudah berkenan menjawab beberapa pertanyaan dari saya, dan semoga apa yang nanti Bapak sampaikan ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Terima kasih atas kesediaannya. Seperti dilema etika itu justru akan membesarkan kita, dan maksudnya menambah pengalaman kita dalam menjabat sebagai pemimpin dalam satuan pendidikan. Begitu Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak. Ya, sukses silakan. buat Pak Tito. Sukses juga Bu. Terima kasih Pak. Monggo, terima kasih. Selamat siang Pak Habib. Ya, selamat siang Bu Upit. Ya, senang sekali hari ini kita bisa berbincang-bincang ya Pak ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Upit? Alhamdulillah saya sehat. Ya. Bagaimana dengan Pak Habib? Alhamdulillah juga, terima kasih atas doanya. Terima kasih nih Pak, Bapak telah meluangkan waktu untuk saya, di mana tujuan daripada bincang-bincang kali ini adalah saya bermaksud untuk mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan. Ya. Siap Bu. Ya, terutama untuk kasus-kasus yang mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan. Ya. Ataupun kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, Pak. Ya, siap Ibu, siap. Bisa kita mulai ya, Pak? Ya, sakit Bu, monggo. Begini, Pak. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Pak? Ya, baik, terima kasih. Untuk kasus-kasus yang ada di sekolah kami, yang pertama yaitu saya dengan cara mencari sumber masalah. Artinya bahwa di sini karena masalah itu banyak sekali, jadi saya harus mencari sumber masalah itu dari yang masalah yang terjadi, baru saya akan mengidentifikasi masalah-masalah itu satu per satu. Begitu Ibu. Dan gini Pak, selama ini bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, pertama yang harus saya lakukan yaitu dengan cara memanggil orang tersebut, Ibu. Contoh di sekolah kami,
ada salah satu guru Ya. yang dimana dia mengajar tapi sekaligus dia kalau pagi itu berjualan Ibu. Oh. Jika Ibu itu mau melakukan KBM selalu terlambat, akan saya panggil. Oh. Setelah saya panggil, saya akan tanya sebab dari kenapa kok beliau harus berjualan terlebih dahulu. Seperti itu Ibu. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Iya, iya. Jelas, yang pertama saya akan memanggil orang itu Bu. Manggil orang itu dengan mengkomunikasikan penyebab. Jadi saya akan tahu langsung penyebab dari terjadinya permasalahan tersebut. Tapi terlebih dahulu saya akan membicarakan dengan teman-teman sejawat saya, Bapak Ibu guru yang senior, sehingga saya dapat masukan-masukan yang baik kaitannya dengan pengambilan keputusan tersebut. Nah, kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, artinya setiap permasalahan harus terbuka, jangan sampai kita menutup-nutupi permasalahan tersebut. Jadi kalau kita terbuka, itu permasalahan akan cepat selesai. Yang kedua setelah keterbukaan yaitu komunikasi. Penting rasanya bagi kita untuk berkomunikasi, atau kenapa, bagaimana, dan apa itu nanti akan permasalahan itu akan cepat selesai Ibu. Seperti itu Ibu. Begini Pak, segala sesuatu itu kan pasti ada tantangannya ya Pak. Iya, nah iya. dalam hal ini tantangan dalam Bapak mengambil keputusan itu pada kasus-kasus Banyak sekali Ibu. Salah satunya yaitu ketika kita mengambil keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita membuat keputusan merugikan salah satu pihak, karena di situ ada berbagai nilai-nilai yang harus kita junjung Ibu. Jadi jangan sampai kita membuat keputusan tapi merugikan salah satu orang. Itu Bu. Selanjutnya nih Pak, apakah dalam Bapak mengambil keputusan tersebut ya Bapak memiliki jadwal tertentu, atau mungkin begini Pak, pada saat menyelesaikannya tuh pada saat terjadi kejadiannya ataupun dalam prosedur seperti apa Pak? Ya, kalau masalah itu ringan, insya Allah langsung kita selesaikan di situ juga. Tetapi kalau masalahnya itu berat, pasti akan saya jadwalkan. Karena di situ saya akan mengundang beberapa narasumber yang akan menjadi masukan bagi saya untuk pengambilan keputusan. Jadi dengan harapan jadwal itu bisa membuat keputusan yang baik yang tidak merugikan salah satu pihak. Itu seperti itu Bu. Iya, tentunya begitu ya Pak ya. Iya, iya. Kemudian sekiranya ada nggak Pak seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini itu justru mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut Pak? Ya, Pak, dengan keterbukaan itu tidak ada yang harus disembunyikan. Dalam artian setiap permasalahan kalau kita terbuka penyebabnya apa, terus mau bagaimana, itu pasti insya Allah akan selesai. Seperti contoh ya kasus yang ada di sekolahan kami, Bapak Ibu guru kami, yang salah satunya ada yang berjualan itu, setelah saya tanya penyebabnya apa, ternyata dia sudah single parent sehingga perlu penambahan. Yang kedua yaitu masih honorer atau wiyata bakti, sehingga kan mau tidak mau karena dari honorer itu mungkin dirasa kurang karena mempunyai 2 anak, maka dia setiap pagi harus berjualan terlebih dahulu. Dan itu dengan keterbukaan berarti kan saya bisa memberikan solusi penyelesaian masalah sekiranya tidak merugikan dari sekolah dan tidak merugikan. Sampai dengan saat ada nggak yang telah yang bisa Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Iya, iya, Bu. Di antaranya yang pertama yaitu keterbukaan. Satu jelas itu, jangan sampai kita memendam masalah tanpa harus mengutarakan lah. Yang kedua yaitu kita harus langsung mencari akar permasalahannya itu. Jangan sampai kita memperlebar atau memperluas masalah. Jadi kita harus tanya langsung kepada si yang terkena masalah itu melebar. Terus yang ketiga yaitu kita harus bisa menerima masukan-masukan dari pihak luar yang nantinya akan membantu kita untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Seperti itu Ibu. Ya Pak, terima kasih sekali nih dari awal sampai saat ini Bapak sudah berkenan untuk
Ini juga menjadi pembelajaran bagi saya, Pak. Iya, iya. Di mana Siap, nanti siap, siap, akan menjadi bekal bagi saya dalam memimpin pembelajaran di Satuan Pendidikan. siap, siap, iya. Dan semoga nanti sukses buat Pak Habib nih ke depannya Iya. nih, Pak. Sukses juga Bu Upit ke depannya. Semoga kita jadi kepala sekolah yang bisa mengambil Amin, keputusan yang tidak amin, merugikan salah satu pihak. Amin.